Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita bahas tentang soal pretest PPG PGMI yang kami sesuaikan dengan kisi-kisi tahun 2024. Nah, pada video kali ini merupakan video ketiga atau part ketiga. Kita akan bahas tentang fenomena lingkungan dan juga konsep pembelajaran IPS. Oke, Bapak Ibu, kami menyediakan program bimbel pretest PPG PGMI terkhusus bagi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah atau guru kelas MI. Ini kita akan laksanakan melalui Zoom Bapak Ibu guru. Untuk cara pendaftarannya silahkan Bapak Ibu ketik daftar pretest PGMI, kirim ke WhatsApp kami di 081 803 358 023. Kita ada 7 kali pertemuan, kemudian kita akan juga berikan Bapak Ibu guru untuk gratis e-booknya, kemudian gratis 3 tryout, gratis 10 video rekaman bimbel, dan juga gratis handout file soal dan pembahasan. Bimbel ini khusus untuk guru kelas Madrasah Ibtidaiyah, pelaksanaannya nanti pada tanggal 27 Februari sampai dengan 4 Maret. Jadi kita setiap hari bimbel Bapak Ibu guru ya. Tetapi ini bimbelnya nanti kita laksanakan pada sore hari. Biayanya hanya Rp170.000 saja. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas soal pada kisi-kisi 50 di indikator soal 43. Nanti Bapak Ibu guru akan disajikan sebuah fenomena atau permasalahan tentang lingkungan. Nah, dari permasalahan tentang lingkungan tersebut, Bapak Ibu harus mampu menyelidiki tentang ekologi atau lingkungan. Nah, kita langsung saja bahas soalnya Bapak Ibu guru. Suhu lingkungan yang meningkat akan menyebabkan pemanasan global. Dampak pemanasan global adalah sebagai berikut kecuali titik-titik. Nah, kami sarankan Bapak Ibu guru ketika nanti membaca pertanyaan di dalam soal, maka Bapak Ibu guru harus memahami apa sih pertanyaannya tersebut. Pertanyaan itu biasanya ada di atas pilihan jawaban ini. Nah, sekarang sudah jelas pertanyaannya Bapak Ibu guru, yaitu kita diminta untuk mencari atau menyelidiki mana saja yang merupakan pemanasan global atau dampak pemanasan global. Kita lihat jawaban yang A. Mencarinya es di kutub menyebabkan turunnya permukaan air laut. Nah, Bapak Ibu guru, penyebab atau dampak pemanasan global itu adalah mencarinya es di kutub utara. Untuk pernyataan sampai di sini ini sudah tepat Bapak Ibu. Tetapi kurang tepatnya adalah menyebabkan turunnya permukaan air laut. Seharusnya yang terjadi yaitu air laut akan semakin meningkat, bukan semakin menurun. Nah, karena pertanyaan ini di sini adalah kecuali, maka jawaban yang paling tepat di sini jelas adalah jawaban A. Kemudian jawaban B, C, D itu kenapa salah? Mari kita akan analisis. Yang B, keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Nah, kalau jawaban B ini Bapak Ibu guru, jelas ini merupakan dampak dari pemanasan global. Maka untuk jawaban B itu sesuai. Kemudian jawaban C, berkurangnya keanekaragaman hayati. Ini juga dampak dari pemanasan global. Untuk jawaban yang C ini juga sesuai. Kemudian jawaban D, mencarinya es di kutub menyebabkan pulau-pulau kecil terendam. Nah, akibat mencarinya es di kutub utara itu kan akan berdampak terhadap air laut yang semakin meningkat. Air laut yang semakin meningkat akan menyebabkan pulau-pulau kecil itu akan menjadi tenggelam. Nah, maka untuk jawaban D ini sesuai. Kemudian untuk jawaban E, suhu udara semakin meningkat. Nah, ketika pemanasan global terus terjadi, maka suhu udara itu akan semakin meningkat. Nah, maka oleh sebab itu tidak heran di saat-saat ini kita mengalami cukup panas Bapak Ibu guru, itu terjadi karena pemanasan global. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu. Salah satu upaya dalam pengendalian hama yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan adalah titik-titik. A. Penggunaan pestisida, B. Pengendalian dengan herbisida, C. Pengendalian secara biologis, yang D. Penyemprotan dengan insektisida, E. Menggunakan racun berbahan kimia. Nah, kalau yang ini saya yakin Bapak Ibu guru bisa menjawabnya ya, karena di sini yang ditanyakan adalah
upaya pengendalian hama yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, kalau jawaban yang A, pestisida itu pasti akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Maka jawaban A ini salah. Kemudian jawaban B, pengendalian dengan herbisida. Begitu juga dengan herbisida itu akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kemudian yang C, pengendalian secara biologis. Nah, kalau pengendalian secara biologis ini artinya secara alami, Bapak Ibu guru. Nah, maka kalau itu secara alami, maka dia tidak akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang C. Penyemprotan dengan insektisida itu juga akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Kemudian yang E, menggunakan racun berbahan kimia, ini juga akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal yang ketiga. Usaha-usaha manusia untuk melestarikan lingkungan agar serasi dan seimbang adalah titik-titik. A. Pemakaian sumber daya alam secara berlebihan. B. Perburuan satwa tanpa memperdulikan jumlah populasi. C. Penebangan hutan secara ekonomis yang tidak terkendali. Yang D. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Nah, jadi Bapak Ibu Guru, kita sebagai makhluk global atau manusia global atau masyarakat global, kita berkewajiban untuk melestarikan lingkungan agar serasi dan seimbang. Nah, keseimbangan lingkungan itu akan menyebabkan di sekitar kita itu akan menjadi kehidupan yang alami atau yang seimbang. Nah, ada kasus di Australia, Bapak Ibu Guru, di mana kucing-kucing itu banyak dibunuh ya, karena itu katanya terlalu mengganggu. Akhirnya karena banyaknya kucing yang dibunuh mengakibatkan populasi tikus semakin berkembang. Nah, populasi tikus semakin berkembang ini menjadi mengganggu kehidupan masyarakat di Australia. Nah, Bapak Ibu bisa cari eh, di YouTube ya terkait dengan populasi tikus yang berlebihan di Australia. Baik, kalau di sini upaya dalam menyeimbangkan lingkungan, jadi yang jawaban yang tepat itu yang mana? Yang A, pemakaian sumber daya alam secara berlebihan ini otomatis akan menyebabkan lingkungan itu tidak seimbang. Kemudian yang B, perburuan satwa tanpa memperdulikan jumlah populasi ini juga akan membuat populasi itu tidak seimbang. Maka tidak heran kalau di zaman sekarang itu di kampung dimanapun itu banyak sekali tikus karena kemungkinan penyebabnya ada dua. Satu, karena di sawah itu menggunakan alat insektisida untuk membunuh kuman, kemudian banyak ular yang mati dan lain sebagainya sehingga tikus-tikus ini overpopulasi sehingga menyebabkan tikus berhidup di rumah-rumah kita. Kemudian jawaban C, penebangan hutan secara ekonomis yang tidak terkendali. Nah, ini juga salah Bapak Ibu guru ya. Ini adalah sesuatu yang dapat menyebabkan lingkungan itu menjadi tidak seimbang. Kemudian jawaban D, pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban D, kita memanfaatkan sumber daya alam itu secara sederhana agar kehidupan atau alam kita semakin berimbang. Oke, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas di kisi-kisi 51 pada indikator 45. Bapak Ibu guru jangan lupa untuk mengikuti bimbel pretest PGMI khusus bagi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah Bapak Ibu guru. Nanti kita akan bimbel melalui Zoom meeting ya. Nanti cara pendaftarannya silahkan Bapak Ibu ketik daftar pretest PGMI, kirim ke WhatsApp kami di 081803358023. Nanti ada 7 pertemuan, 2 gratis ebook, gratis 3 tryout, gratis 10 video rekaman bimbel, dan juga Bapak Ibu Guru akan mendapatkan gratis handout file soal dan pembahasan. Oke, kita langsung saja untuk membahas pada kisi-kisi 51 ini. Nanti Bapak Ibu Guru akan disajikan sebuah fakta atau fenomena di masyarakat. Nah, dari fenomena tersebut Bapak Ibu Guru harus mampu menganalisis konsep pembelajaran IPS-nya. Nah, nanti Bapak Ibu Guru akan disajikan sebuah fenomena sosial, kemudian dari fenomena sosial itu kira-kira apa sih konsep pembelajaran IPS yang tepat sesuai dengan fenomena tersebut.
Baik, kita akan bahas soal yang pertama. Model pembelajaran pemecahan masalah dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan dasar IPS titik-titik. Apakah dapat meningkatkan kemampuan siswa melakukan kerja kelompok, yang B dapat menarik minat siswa untuk memecahkan persoalan di sekitarnya, kemudian yang C sangat mampu mensimulasikan konsep yang dipelajari dalam kehidupan nyata, kemudian yang D siswa dapat menggunakan pemahamannya untuk meneliti apa yang diperlukan. Nah, di dalam pemecahan masalah atau model pemecahan masalah dalam pembelajaran, maka itu nanti akan membuat siswa itu akan terampil untuk mengembangkan apa. Nah, kalau jawaban A, untuk meningkatkan kemampuan siswa melakukan kerja kelompok. Nah, tentu ini bukan, karena modelnya saja menyebutkan pemecahan masalah, jadi tujuannya adalah siswa itu mampu untuk mencari solusi, untuk memecahkan masalah yang ada di dalam kehidupannya. Maka untuk jawaban A ini Bapak Ibu Guru kita akan eliminasi karena ini kurang tepat. Kemudian untuk jawaban B, dapat menarik minat siswa untuk memecahkan persoalan di sekitarnya. Oke, ini kita akan simpan dulu ya, karena di sini ada kata kunci yaitu memecahkan persoalan di sekitarnya. Kemudian jawaban C, sangat mampu mensimulasikan konsep yang dipelajari dalam kehidupan nyata. Ini kurang tepat Bapak Ibu Guru ya, karena di sini pemecahan masalah tujuan pembelajarannya, maka nanti yang dilatih adalah kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Kemudian jawaban D, siswa dapat menggunakan pemahamannya untuk meneliti apa yang diperlukan. Nah, ini bukan tujuan untuk penelitian. Maka jawaban D itu otomatis salah. Nah, yang paling tepat di sini adalah jawaban yang B. Kita lanjut ke soal yang kelima mungkin di sini Bapak Ibu Guru ya. Model pembelajaran problem solving dapat membina siswa mengantar pada kemampuan titik-titik. Apakah A, sikap dan perilaku mandiri dalam mengatasi masalah, yang B, peningkatan prestasi belajar maksimal, C, kurang tepat karena sikap dan perilaku mandiri dalam mengatasi masalah juga termasuk dalam model pembelajaran problem solving, kemudian yang D, menarik perhatian, minat, dan kesenangan siswa. Nah, yang ini silahkan Bapak Ibu Guru jawab di kolom komentar. Nanti Bapak Ibu Guru jawab saja ya di kolom komentar. Kira-kira model pembelajaran problem solving itu untuk mengantarkan pada kemampuan apa? Baik Bapak Ibu, kami juga selain ada bimbel, kami ada kumpulan soal pretest PPG PGMI yang Bapak Ibu Guru bisa dapatkan melalui WhatsApp kami di 081883580023. Hubungi saja ya Bapak Ibu Guru ya WhatsApp tersebut. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.